Yang pertama kita lihat ya, kunci yang pertama adalah kerendahan hati, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kerendahan hati, dan kerendahan hati. Ini yang pertama dan utama. Ya. Santa Teresa dari Avila jelas mengatakan kerendahan hati adalah kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bagaimana saya di hadapan Allah. Bagaimana saya tahu siapa saya di hadapan Allah. Siapa saya di hadapan Dia. Dan itu makanya kenapa disposisi ini sangat penting ketika kita berdoa. Ketika saya tahu siapa saya punya disposisi batin yang baik ketika saya berdoa. Bahwa ketika saya berdoa, saya tahu saya adalah makhluk yang lemah. Saya bukan siapa-siapa. Oleh karena itu saya datang di hadapan Tuhan Allah yang Maha Rahim, Tuhan Allah yang Maha Besar. Ya, kalau saya di hadapan Allah sudah penuh dengan, oh saya ini begini, saya ini orang baik. Ingat, Anda ingat kan cerita-cerita orang Farisi dan orang pemungut cukai yang berdoa di hadapan Allah? Persis seperti itu. Ya, bagaimana orang Farisi itu menempatkan diri dia begitu tinggi? Dia tidak benar di hadapan Allah karena apa? Dia tidak menjadi diri dia yang sesungguhnya. Ya, dia bilang, terima kasih Tuhan karena aku tidak begini, aku tidak begitu, aku tidak begini, aku tidak begitu. Itu adalah kesombongan yang luar biasa. Bahkan dia mengatakan, aku tidak seperti si pemungut cukai itu. Ya, sempat-sempatnya dia doa nunjuk-nunjuk ke orang ya, dia bukan berdoa itu namanya ya. Sama kalau kita juga, aduh Tuhan terima kasih karena aku tidak seperti suamiku yang bawel atau istriku yang cerewet atau seperti anakku, aku tidak seperti dia itu yang malas. Enggak, aduh Tuhan tidak akan mendengar ya. Itu doa atau mengumpat orang itu ya, itu bukan doa namanya, itu mengumpat orang, itu ngeledek orang itu namanya ya. Ngeledek, menjatuhkan orang, ngapain ya. Tapi bagaimana kerendahan hati itu? Ya kebenaran seperti si pemungut cukai. Allah, ampunilah. Dia hanya berdiri jauh-jauh. Dia cuma menepuk dadanya sambil mengatakan, Allah ampunilah aku orang yang berdosa ini. Dan dia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Ya, dia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Lihat, ya, kerendahan hati itu adalah kebenaran. Siapa saya di hadapan Allah? Kalau saya berlaku sejujurnya di hadapan Allah, maka saya akan berlaku sejujurnya di hadapan manusia. Ya, itulah. Jadi kerendahan hati. Karena memang kenapa kerendahan hati? Karena memang manusia pertama itu jatuh karena dosa kesombongan. Dan kita lihat sendiri kan, Yesus sendiri mengatakan, dia cuma mengatakan gini, belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dia nggak bilang loh, ayo belajar daripadaku karena aku ini menyembuhkan orang, karena aku ini mengajar orang, karena aku ini pandai, aku ini pintar. Tidak. Yesus hanya bilang, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan dia membuktikan kerendahan hatinya sampai di mana? Sampai di kayu salib. Sampai di kayu salib. Bagaimana dia mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Karena hukuman salib itu adalah hukuman yang paling keji. Yang merendahkan martabat manusia. Karena apa? Dia itu telanjang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Ya, kalau di patung yang di salib kita lihat sekarang, oh dia ditutup ya untuk kesopanan ya, begitu kan? Nanti Anda bingung tidak bisa berdoa kan. Jadi akhirnya ditutup, tapi aslinya sama sekali tidak ditutup ya. Itu betul. Coba Anda lihat, kalau Anda ingat peristiwa keberapa, pasti saya yakin semuanya ikut jalan salib ini ya. Semuanya wajah-wajahnya tuh wajah-wajah prapaskah ini kelihatan ya. Wajah yang setiap Jumat pasti ikut jalan salib. Peristiwa keberapa itu? Pakaian Yesus ditanggalkan. Lihat. Yesus itu betul-betul menghayati apa yang dikatakan Ayub. Aku ini lahir telanjang, mati pun telanjang, ya. Jadi bagaimana pakaian Yesus ditanggalkan? Semuanya dilepaskan, semuanya dilihat orang, dicaci maki, tapi dia diam, ya.
Itulah kerendahan hati yang sampai seperti itu. Dan Santa Teresa dari Avila itu sangat keras dalam mengajar para susternya. Dia mengatakan, kalau kamu dipersalahkan dengan tidak adil, ya, bersyukurlah untuk hal itu. Oh, kalau kita mana ada, enak aja. Masa aku difitnah? Oh, kalau dia fitnah saya fitnah dia 2 kali. Enak aja, dari mana? Kalau perlu saya ke pengadilan untuk membela diriku, aku tidak rela, ya. Nggak bisa begitu. Tidak, kalau Santa Teresa Avila itu dia sangat-sangat keras. Dia mengatakan bahwa kalau kamu dipersalahkan dengan tidak adil, bersyukurlah. Karena Tuhan pun dijatuhi hukuman mati karena dia tidak bersalah. Ya, jadi kamu tidak perlu membela dirimu karena tenang saja. Kalau Tuhan mau membela engkau, pasti dia akan memberikan orang lain untuk membela kamu. Tenang saja, ya. Nah, ini kan kadang-kadang kita kita sering, apalagi kalau yang sudah berkecimpung ya dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus. Nah, ini apalagi yang udah lama-lama pasti nih sering-sering begini nih. Bentar-bentar kok diomongin yang nggak benar misalnya ya, atau kemudian kita merasa tidak melewati saya dulu, kok dia kok tidak menghormati saya kok. Nah, itu Santa Teresa Avila bilang, aduh, kalau kamu mau hidup dalam dalam berkembang dalam doa, tapi kamu masih ingin dihormati, kamu masih ingin dianggap, kamu masih ingin disanjung-sanjung, kamu masih ingin dapat pujian, mimpi sajalah, kamu tidak akan pernah sampai di mana-mana, kata dia. Teresa Avila tuh dengan jelas. Dia mengatakan, tidak akan sampai kemana-mana kalau dalam hidupmu kamu masih ingin dihormati, kamu masih ingin didengarkan, kamu masih ingin. Jadi betul-betul Santa Teresa dari Avila ini, betul-betul dia soal kerendahan hati ini soal prinsip yang utama buat dia. Kalau dalam hidup doamu, kalau dalam hidup rohanimu, kau masih memikirkan dirimu sendiri, kau masih memikirkan kesenanganmu sendiri, kau masih berpikir agar orang menyanjung kamu, memuji kamu, lalu kemudian menghormati kamu, dan ketika kamu tidak dihormati, ketika kamu direndahkan, kamu marah, ya, itu kamu tidak akan pernah sampai kemana-mana. Jadi buat dia kerendahan hati itu sangat penting. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pasti kalau Anda minta kerendahan hati, saya yakin langsung dijawab, nggak pakai ditunda lama. Itu pasti langsung dijawab. Nah, kalau sudah dijawab, jangan ngomel-ngomel ya. Nanti ngomel-ngomel. Tuhan, berilah aku kerendahan hati. Baru doa. Terus setelah itu langsung dapat. Terus, hai Tuhan, ini bagaimana sih? Kok saya tadi minta, sekarang ngomel ya. Jangan. Sama kayak kesabaran. Tuhan, berilah aku kesabaran. Nah, langsung dapat itu. Nah, begitu begitu selesai doa, ada udah langsung marah-marah. Kamu tuh harusnya ya gini-gini. Oh, sudah tidak jadi lagi. Tadi minta sabar, dikasih sabar tidak mau. Ya itu karena memang itu kamu yang minta kok. Ya, jadi pasti. Nah, lalu kemudian yang kedua lagi ya, kunci rahasia yang kedua adalah kelepasan. Nah, ini pasti sudah dijelaskan. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang kelepasan, ya, tentang bagaimana harus melepaskan diri. Bukan hanya soal kelepasan barang-barang, ya, tapi juga kelepasan dari pemikiran-pemikiran. Kadang kita ini seluruh dunia harus mendengarkan saya. Ya, kalau seluruh dunia tidak mendengarkan saya, salah berarti, karena saya pikir bahwa saya lah yang paling benar. Saya lah yang paling utama. Nah, itu juga tidak lepas berarti ya. Saya melekat pada pemikiran-pemikiran saya, ya. Di sini kita harus punya kelepasan dari, bahkan tidak boleh melekat pada penghiburan-penghiburan rohani. Kemarin saya doa Yesusnya kok bisa goyang-goyang, sekarang kok nggak goyang-goyang ya Tuhan, ya udah saya goyang-goyang, yang nggak gitu juga ya. Jadi betul-betul harus punya kelepasan ya, jangan, karena memang pertumbuhan rohani itu bukan dari goyangannya ya, goyang-goyang tapi goyang-goyang bobok juga ngawur ya. Saya goyang-goyang atau saya putar-putar atau saya tidak ya, tidak boleh melekat pada itu. Oh, berarti kalau saya tidak melihat cahaya lagi, atau kalau saya tidak menangis lagi dalam doa Yesus, berarti kayaknya saya tidak berdoa. Oh, bukan ya. Itu harus dilepas ya. Tidak selalu doa Yesus itu nangis-nangis ya. Itu doa Yesus atau kamu lagi penyembuhan batin. Beda lagi itu ya. Beda lagi. Beda lagi doa Yesus sama penyembuhan batin. Kamu nangis-nangis. Beda lagi doanya ya. Nah, jadi
tidak semua, jadi harus betul-betul lepas dari itu semua. Nah, lalu kemudian di sini solitude. Jadi solitude ini sebagai kesendirian ya. Jadi boleh diganti mungkin slide-nya, Pak Petrus, maaf, atau sudah diganti? Sorry. Jadi tentang setelah kelepasan adalah kesendirian. Nah, kesendirian ini apa nih? Apakah saya harus seperti Suster Putri Karmel harus di hutan begitu ya? Lalu kemudian harus jadi eremit begitu, harus meninggalkan rumah, harus sendiri aja saya bekurung. Bukan juga ya, sama saja. Kesendirian ini kalau kata Santa Teresa dari Avila intinya adalah mengikuti pesan Santo Paulus. Hiduplah tenang dan kerjakan urusanmu. Ya. Jadi nggak usah ngurusin orang-orang lain, apalagi ngurusin tetangga lah, ngurusin anjing tetangga. Ya, tetangga punya apa, bingung kita. Oh, kok dia punya mobil baru? Wah, kok saya nggak ada mobil? Nggak usah repot ya, biarin aja. Wah, dia mobil barunya dari mana tuh? Apa jangan-jangan dia ke dukun? Aduh, apalagi itu ya. Tidak, itu namanya menghakimi. Nggak boleh ya. Tidak boleh berpikir begitu ya. Udah nggak usah bingung dengan urusan orang. Ya, hiduplah tenang dan kerjakan urusan kita sendiri. Artinya apa? Selalu memandang Allah, hidup di hadirat Allah. Karena bisa saya hidup bersama orang banyak, tapi saya berada sendiri bersama Allah. Saya hidup di hadirat Allah. Saya tidak hidup di hadirat, apalagi hidup di hadirat orang lain ya. Nah, kadang-kadang kita hidup di hadirat, termasuk misalnya hidup di hadirat suami ya, atau hidup di hadirat istri ya. Aduh, istri saya nih belanja-belanja lagi nih. Dia pasti sudah menghabiskan uang saya. Ya beginilah, belum lagi suami. Aduh, jangan-jangan istri udah bikin, aduh, jangan-jangan suami saya ini sudah ke kiri, sudah ke kanan, jangan-jangan dia pergi, jangan-jangan dia akhirnya semua pikiran-pikiran yang tidak benar itu ya. Kalau kita hidup di hadirat Allah, kita saya begini, anggota keluarga kita juga pasti akan dipelihara, pasti akan dijaga oleh Allah. Ketakutan-ketakutan kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita itu pun tidak akan menguasai kita. Karena saya tahu saya ada bersama Allah. Kalau saya ada bersama dengan Allah, Allah itu tahu semuanya dan dia tahu apa yang terbaik untuk saya. Dan dia akan menolong saya, dia akan membantu saya. Apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang terjadi di luar saya, itu tidak akan mengganggu saya. Ya, itu tidak akan menghilangkan damai yang di dalam saya. Dan saya yakin sehingga ketika masalah datang, saya itu akan dapat berpikir dengan bagaimana cara Allah berpikir, bagaimana Allah bertindak, ya. Di situ. Jadi bagaimana selalu senantiasa memandang kepada Allah, ya. Jadi ketika kita dapat masalah, yang pertama kita lihat adalah Yesus. Bagaimana Yesus bertindak dalam hal ini? Bagaimana Yesus bertindak ketika dia harus menghadapi orang-orang yang mencaci maki dia? Bagaimana Yesus bertindak ketika ada orang yang melakukan dosa? Bagaimana Yesus bertindak ketika Yesus dikhianati? Para saudara, Yesus itu dia sudah mendapatkan semuanya. Dia ditinggal dengan orang-orang yang dia kasihi ya. Dia ditinggal oleh murid-murid yang dia cintai. Ketika dia harus memanggul salib, semua orang pergi. Mana? Ada di mana orang-orang itu yang ketika waktu Yesus sembuhkan, tidak ada satupun yang menolong dia, tidak ada satupun yang datang kepada dia. Lalu kemudian bagaimana Yesus melihat orang yang apa? Tapi apakah Yesus membenci mereka? Sama sekali tidak ya. Jadi bagaimana kita diajak untuk sendiri bersama Allah. Sehingga jangan khawatir tentang apapun dan selalu berpikir untuk menyenangkan hati Allah. Ya, orang yang berada sendirian dengan Allah, dia tidak akan khawatir tentang apapun, tapi dia akan bagaimana caranya untuk menyenangkan hati Allah dalam setiap tugas-tugas dia, dalam setiap kehidupan yang dia hadapi, dalam setiap tugas-tugas, dalam setiap kehidupan sehari-harinya. Lalu kemudian juga itu tadi kesendirian. Lalu sekarang kunci rahasia yang lain adalah tentang penderitaan. Bagaimana dia mau menderita demi cinta kepada Allah ya. Ingat bahwa kemuliaan Minggu Paskah tidak akan ada
jika tidak ada Jumat Agung. Ya. Dan Jumat Agung tidak akan pernah berarti ketika tidak ada Minggu Paskah. Itu akan sia-sia. Ya. Dan tidak akan pernah selalu menderita. Pasti akan ada hari Minggu, para saudara. Tidak pernah kan selama ini, coba, pernahkah kita berhenti di Jumat aja begitu? Kan nggak pernah. Kita pasti ke hari Minggu. Ya. Dan saya yakin Anda juga setiap penderitaan pasti lewat. Akan lewat. Ya. Pasti akan lewat. Kalau kita beriman, kalau kita hidup di dalam iman. Jadi penderitaan ini ada sesuatu yang penting. Ya, makanya kalau ingat saya Santa Teresa Avila, atau menderita atau mati. Itu dia Santa Teresa Avila. Kalau kita mah, aduh, kalau boleh mah ya, jangan menderita atuh Yesus, jangan atuh pakai salib-salib mah, jangan atuh. Ya, kalau boleh mah tidak mau menderita. Nah, tapi Santa Teresa dari Avila mengatakan bahwa penderitaan adalah syarat. Kalau kamu bertumbuh di dalam doa, itu adalah syarat, ya. Karena kita mau seperti Yesus yang menderita lalu masuk dalam kemuliaan. Nah, bagaimana cinta kita itu? Cinta kita nanti sebagai ukuran dari kemampuan kita untuk memanggul salib-salib yang kita miliki. Ya, bagaimana kita memiliki cinta ketika ada salib? Bagaimana kita panggul salib-salib kita itu? Salib-salib itu gak usah dipikir yang berat-berat. Sakit penyakit kita itu juga bisa menjadi salib-salib kecil kita. Anggota-anggota keluarga kita, masalah-masalah dalam itu juga bisa jadi salib-salib kita. Terkadang kita pikir, aduh anak saya ini, aduh sus, dibilangin pakai masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, pusing saya, itu mungkin salib saya. Dia adalah salib yang harus saya panggul, yang harus saya pikul. Bagaimana saya memikul dia, bagaimana saya menerima dia dengan kasih. Aduh suster, aku ini wes dihianati sama suamiku, begitu kan? Kok teganya dia, ya itu mungkin salib. Bagaimana mungkin saya harus memaafkan dia? Itulah salib saya. Salib untuk mengampuni. Bagaimana saya bisa mengampuni orang-orang yang mungkin menyakiti saya di sekitar-sekitar saya. Ya, di situ. Nah, di situ kita diajak untuk bagaimana saya mau menderita. Menderita. Jadi kalau Anda tidak punya penderitaan, ya bersyukur juga. Tapi cobalah minta penderitaan. Tapi nggak usah minta penderitaan. Itu pasti akan datang dengan sendirinya ya. Nggak usah gaya-gaya. Kita tidak usah gaya-gaya Tuhan berilah aku penderitaan. Jangan gaya-gaya ya. Nanti kalau udah dapet, ngomel-ngomel sendiri lagi. Tuhan lagi yang salah. Manusia nih memang kok selalu menyalahkan Allah. Tuhan Allah kesian, Tuhan Allah ini ya. Dari dulu sampai sekarang disalah-salahin mulu ya. Jadi nggak usah minta penderitaan karena saya yakin pasti sudah banyak penderitaan kita dan salib-salib kecil-kecil kita. Itu dulu dipikul dengan cinta yang besar. Nah, lalu kemudian ketaatan. Nah, ini juga penting bagi Santa Teresa dari Avila. Ketaatan. Ya, ketaatan pada apa? Satu, pada ajaran kitab suci. Bahwa dalam doa-doa saya apakah doa saya ini? Jadi harus kalau hidup doa saya oke, saya bilang saya doa sampai tingkat ke-7 mungkin ya, saya bisa doa Yesus fokus 1 jam serasa 1 menit ya. Tapi saya tidak taat pada kitab suci. Saya tidak taat pada ajaran gereja. Setiap paus mengeluarkan ajaran apa, saya mengatakan, oh paus tuh enggak benar kok. Dia tuh enggak ini, dia tuh begini, 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 begini. Harusnya dia begini, begini, begini ya. Lalu saya tidak mau ikutlah. Lah, begitu ya. Atau misalnya pada pimpinan komunitas ya. Pada misalnya yang sebagai anggota komunitas Tritunggal Maha Kudus. Mungkin karena kan kita percaya bahwa Tuhan juga bekerja melalui pelayannya. Tapi terkadang kita mungkin sebagai anggota, kita tidak mau mendengarkan apa kata pimpinan kita. Mungkin kita bilang, oh jangan begitu, itu kamu bisa kelekatan nanti kalau ini, kamu ini belum seperti saya, kamu itu harusnya belajar sama saya ya. Jadi kamu belum nggak kayak saya, kamu harusnya dengarkan saya. Saya ini kalau doa Yesus sudah bergoyang-goyang, sudah 1 jam lebih saya tidak rasa kok kamu itu tidak tahu apa-apa ya. Nah itu kita lihat kalau Anda tahu Padre Pio itu dengan stigmata yang dia sudah miliki, Anda tahu dia taat pada keputusan uskupnya ketika dia bahkan pimpinan tarekatnya bahwa dia tidak boleh misa untuk orang, jadi untuk umum
ya. Dia disuspend ya. Jadi dan dia taat. Dan inilah salah satu ciri kekudusan seseorang adalah dia taat. Dan Santo Padre Pio ini, dia taat ketika dia disuruh untuk tidak boleh misa untuk umat. Dia taat. Ya, dia taat pada pimpinan, dia taat pada pemimpinnya. Dia diam-diam saja. Oh, tidak masalah buat saya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ketaatan sesuai pada status hidup. Status hidup saya apa? Kalau saya sebagai seorang istri, taat pada suami, tapi suami juga harus mendengarkan istrinya, ya anak juga taat pada orang tuanya, seperti itu. Jadi bagaimana hidup doa itu juga tergantung dari situ. Dan yang terakhir adalah tentang kemurahan hati, yakni cinta kasih. Itu sangat jelas, ya. Kalau saya tadi seperti itu, saya bilang, kalau saya mau bertumbuh dalam hidup doa, bagaimana saya mau murah hati kepada Allah, bagaimana saya mau memberikan diri saya kepada Allah, dan ini akan tampak pada cinta kasih saya yang besar kepada sesama. Ya. Santa Teresa dari Avila mengatakan begini, perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan dengan cinta kepada Allah, itu akan jauh lebih besar daripada kamu mempraktekkan meditasi bertahun-tahun. Lihat bagaimana kamu melakukan perbuatan baik yang penuh kasih, yang dijiwai oleh cinta kepada Allah, itu jauh akan lebih membantu kamu daripada praktek doa yang lama. Dia bilang, dia pernah mengatakan seperti ini ya, untuk sebagai penutup sebuah cerita. Jadi dia sendiri bukan cerita, dia mengatakan begini, para suster, dia mengatakan untuk para susternya, para suster, kalau kamu sedang berdoa, lalu ada saudarimu yang membutuhkan pertolonganmu, dan kamu berkata, saya sedang berdoa, jangan ganggu saya, diam, kau cari saja yang lain. Santa Teresa dari Avila bilang apa? Kamu sedang tidak berdoa. Kamu tidak berdoa sama sekali. Tapi kalau kamu lagi berdoa, lalu saudarimu minta bantuanmu, karena memang dia tidak tahu dia mesti minta bantuan ke siapa, dia minta bantuanmu, dan kamu beranjak dari doamu, dan kamu membantu dia, kamu sedang berdoa. Ya, jadi lihat bagaimana Santa Teresa dari Avila mengatakan bahwa kalau memang ada yang membutuhkan kamu dalam doamu, dia membutuhkan bantuanmu, tinggalkan doamu. Karena kamu memang tidak meninggalkan doa. Justru pada saat itu kamu sangat-sangat tidak meninggalkan doa. Tapi kalau kamu tidak mempedulikan saudarimu yang minta bantuanmu dan kamu mengatakan, saya sedang berdoa, jangan ganggu saya. Nah, berarti kamu sama sekali tidak sedang berdoa. Karena doa itu, kamu hidup dalam doa. Doamu itu berkembang, doamu itu akan terwujud dari bagaimana kamu mencintai sesamamu, bagaimana kamu hidup dalam persaudaraan. Oleh karena itulah makanya dalam tradisi Karmel, kamu hidup doa kamu bagus, kalau hidup persaudaraan kamu itu juga baik. Ya, hidup persaudaraan baik, hidup doa pasti juga baik. Ya, jadi ini adalah tidak bisa jalan sendiri. Ini dua hal yang harus jalan bersama-sama. Jadi kebajikan itu harus menyertai doa. Jadi kalau mau dibilang apa rahasianya, gampang. Kalau gampang, suster nih enak aja ngomongnya gampang. Jadi doa mau berkembang, doa mau bertumbuh, itu kebajikanmu juga harus bertumbuh. Kebajikan adalah kebaikan yang diulang terus-menerus ya. Kebajikan. Kebajikan itu saya beri contoh sederhana. Kebajikan itu seperti apa sih, Suster? Kan beda dengan kebaikan. Kebajikan itu ketika Anda sanggup seperti Yesus. Ya, ketika Anda dipersalahkan, Anda tidak mengeluarkan kata sedikit pun, Anda hanya bersyukur di dalam hati. Terima kasih Yesus, karena mereka mempersalahkan saya dan tidak melakukan pembelaan apapun. Itu berarti kebajikannya sudah tinggi. Sama seperti kebajikan itu seperti apa juga, seperti Santa Teresa dari Lisieux. Para saudara, ada satu, jadi ini untuk menutup ya. Jadi
kebajikan itu seperti apa? Begini, harus sampai pada dia itu sering barang-barang dia ditukar, ya, ditukar. Jadi barang dia kan masih bagus, ditukar sama yang jelek. Jadi saat dia punya gayung, gayung nih, gayung untuk mandi ya, gayung untuk mandi, ditukar oleh teman susternya dengan gayung yang sudah jelek. Nah, kalau kalau kita pasti, so siapa ini yang nuker ini ya, kok keterlaluan, itu punya saya ini mana gitu ya, kita pasti ngomel-ngomel. Santa Teresa dari Lisieux tidak. Dia diam, dia hanya mengatakan, oh mungkin teman saya itu lebih membutuhkan gayung itu. Jadi sering gayung, bahkan kuas dia untuk melukis, karena kan dia ditugaskan untuk melukis ya. Dan kuas itu sangat penting buat dia sebenarnya. Bukan barang yang tidak penting, itu barang penting. Ditukar dengan yang jelek ya. Dan dia diam. Dia tidak mencari penggantinya juga. Dia terima saja. Oh ya, mungkin dia lebih butuh. Nah, itulah yang dinamakan dengan kebajikan. Kalau kebaikan itu, kalau kita akan sampai pada itu kalau kita melakukan kebaikan terus-menerus setiap hari. Karena pasti kodrat kita, oh kalau ditukar enak aja, saya cari dari ujung satu sampai ujung yang lain begitu kan. Di mana ini kok sudah ketemu? Kalau udah ketemu kita bukan bilang, oh pasti kita langsung, oh kamu ini nuker-nuker barangku, kok enak saja kamu ya, gitu kan. Itu pasti kehendak kita, kodrat kita. Tapi kalau 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 betul sudah bertumbuh dalam doa, itu nanti kebajikan dan doa itu akan sejalan, tidak pernah akan ada ketimpangan. Jadi kalau hidup doa saya maju, jadi kehidupan doa itu tidak, pertumbuhan hidup doa itu, makanya saya bilang tidak ditentukan dari saya melihat cahaya, saya doa Yesus goyang-goyang, oh berarti saya sudah bertumbuh dalam doa. Oh tidak, bukan itu. Tapi bagaimana saya bertumbuh dalam kebajikan-kebajikan. Ya, bagaimana saya ini? Bagaimana saya? Apakah saya murah hati? Apakah saya rendah hati? Apakah saya sudah bisa menderita dengan cinta? Nah, inilah kunci-kunci yang kita lihat bersama, begitu. Ya, saya rasa cukup sampai sini ya. Saya sudah lewat banyak sepertinya.